Dari materi sebelumnya kita sudah belajar bahwa ketika customer mengetahui value-nya dari apa yang akan dia dapatkan, seharusnya menyampaikan harga itu mudah, tinggal diomongin. Oh, harganya sekian, selesai. Problemnya, bagaimana kalau ternyata harga kita ini lebih mahal daripada rata-rata? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, tapi yang pertama pastikan dulu ya, si customer ini benar-benar sudah menerima value-nya dan itu cocok. Hal kedua, kita bisa menerapkan trik yang banyak dipakai pesulap, yaitu trik yang dinamakan priming, di mana kita menancapkan sesuatu jangkar yang bisa mempengaruhi kriteria harga. Nah, sadar nggak? Biasanya customer sebelum datang ke kita, dia sudah survei dan dia tahu kira-kira harganya berapa. Lalu kalau kita hanya menyampaikan harga dan ini ternyata jauh selisihnya, dia akan kabur. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah mengubah persepsi si customer tadi supaya harga yang diinginkan dia, misalkan sekian, itu bisa berubah. Caranya bisa seperti ini, contohnya. Bu, maaf, ini harganya kemungkinan sangat mahal, mungkin jauh di atas ekspektasi ibu. Diam. Tunggu dia mencernanya, dan ketika dia sudah selesai mencernanya, dia akan tanya, berapa sih pak? Nah, saat itu Anda boleh menyampaikan, oh iya, harga saya sekian. Kenapa kok melakukan hal seperti ini? Ada dua penjelasan. Pertama, kita mengubah dari persepsinya dia. Jadi kan tadi saya sampaikan bahwa ketika customer datang, biasanya dia sudah tahu ancer-ancernya. Ancer-ancer itu bahasa Indonesia. Kisaran harga yang diinginkan. Misalkan 100.000. Nah, harganya kita ternyata 120.000. Lebih mahal nih. Nah, kalimat pertama yang sampaikan, Bu, maaf, ini harganya mahal, mungkin jauh di atas ekspektasi ibu. Itu secara sadar nggak sadar, dari 100.000, dia akan bayangkan, wah, mahal, berapa nih? Jangan-jangan 200.000, jangan-jangan 300.000, dan sebagainya. Ketika dia sudah naik seperti itu, dan kita menyampaikan, oh ya, harga kita 120.000, dia bisa lega. Karena persepsi dia yang awal 100.000 sudah geser naik. Contoh lah, misalkan kemudian terburuk 100.000, wah mahal, berapa nih? 110 ya jangan-jangan. Nah, ternyata harga kita 120. Kan lumayan mendekati. Daripada dari 100 ke 120. Jadi yang dilakukan adalah mengubah persepsinya dia. Ketika persepsinya sudah dirubah dan harganya ini sudah mendekati atau mungkin dari persepsi lebih atas dan harga kita lebih bawah, enak, closing lebih gampang. Tapi kalau ternyata kayak tadi, oh 100 sudah naik 110, ternyata harga kita masih lebih mahal, 120.000. Nah, inilah saat dari value tadi itu bisa dipakai. Contohnya ketika, oh 120.000 ya, kok mahal ya mas ya. Nah, Anda bisa kembali bahas tentang value-nya. Ketika mereka ingat bahwa value-nya seperti ini dan itu, nah biasanya selisih harga yang sudah sedikit ini sudah nggak jadi masalah. Tapi kembali, apakah 100% bisa berhasil? Enggak. Ingat di awal materi ini, jadi 2 seri yang sebelumnya, kita tahu berdasarkan hasil survei adalah kurang lebih 95% orang yang membeli berdasarkan value, di mana ini artinya selalu ada sekitar 5% customer yang tetap membeli berdasarkan harga. Dan ketika Anda sudah yakin, oke, value-nya sudah tersampaikan, cocok dengan customer, sudah menerapkan teknik yang tepat, kita sudah mengubah persepsinya, dan dia masih terus-menerus menaruh harga, kemungkinan besar dia memang tidak berniat beli dari Anda, tapi cuma ngecek harga pasarnya berapa. Sehingga ya sudahlah, sebaiknya Anda lupakan saja. Oke, mungkin Anda simpan saja, Anda follow up suatu saat nanti. Tapi Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memprospeksi customer. Karena kembali, seharusnya kalau value-nya sudah diterima seperti episode sebelumnya dan kita sudah menggeser persepsinya, seharusnya bisa closing. Contoh paling ini saya akan menyombongkan diri. Saya pernah menawar sebuah usaha catering untuk acara pernikahan teman saya. Anda percaya nggak? Dari harga yang dia buka pertamanya adalah 12.000. Kira-kira Anda dapat harga berapa? 10.000? 11.000? Saya menerapkan teknik yang sama dengan tadi, hanya saya balik. Pak, maaf, kayaknya kok harganya nggak masuk karena budgetnya jauh sekali di bawah ekspektasi Bapak, jauh di bawah harga Bapak. Dan ketika dia tanya, emang berapa toh Pak? Dan saya jawab, Pak, maaf saya nggak enak nih. Saya pasti nyinggung Bapak kalau saya menyampaikan, soalnya harganya terlalu murah sekali. Dan dia tetap penasaran, emang berapa? Dan saya sampaikan, ekspektasinya 7.500. Tahu nggak akhirnya kena berapa? 8.500. Nah, jadi dari 12.000 saya bisa menurunkan 8.500 dengan teknik yang sama. Tapi sebelumnya saya sudah menancapkan value apa yang akan didapat si penjual tadi, si usaha catering, kalau dia mau supply ke teman saya tadi.
Jadi ingat, sequence-nya, urutannya adalah ketika value-nya sudah ada, harga itu selalu nomor 2. Dan Anda kemungkinan besar bisa closing dengan menerapkan teknik ini dengan benar. Jangan sampai salah, karena banyak kesalahan itu terlalu cepat, tidak ngasih jeda, sehingga mengubah persepsi ini jadi ya nggak karuan. Contohnya yang pernah diterapkan tim sales saya dan salah itu gini, Pak maaf harganya akan jauh lebih mahal daripada yang Bapak duga. Seharusnya kan diem, ya kan? Ini enggak. Sales saya waktu pertama kali menerapkan ini, dia nggak diem. Setelah itu dia langsung ngomong harganya sekian, dan ini nggak sampai. Padahal seharusnya diam itu adalah momen saat persepsi seseorang itu berubah. Jadi hal yang bisa kita lakukan saat menawarkan harga, memberikan penawaran harga, pastikan value-nya ada. Kedua, kalau memang harga kita di atas rata-rata, Anda perlu mengubah persepsi customer. Dan ketiga, baru Anda menyampaikannya. Kalau ternyata masih selisih, Anda bisa tes lagi mengingatkan value-nya apa. Tapi kalau ternyata si customer masih bulet, masih nawar harga dan sebagainya, ya sudah, lupakan aja, karena kemungkinan besar dia memang tidak berniat beli dari Anda.